Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk perencanaan power cooling yang bagian kedua ya. Sambungan power cooling dengan beban eksentrik ya. Apabila sambungan menerima beban tidak melewati titik pusat sistem sambungan, maka sambungan tersebut dikatakan menerima beban eksentrik. Jadi bebannya itu enggak melalui tiap power cooling ya, bebannya itu di luar dari sistem perencanaan power cooling-nya. Seperti ini. Nih ya. Jadi enggak di sini. Enggak arah kiri kanan atau atas bawah. Dia di sini, di luar sini. Ini disebut dengan beban eksentrik gitu ya. Dalam perencanaan dimensi power cooling yang akan digunakan pada sambungan tersebut, pengaruh beban P terhadap sistem sambungan terjadi pada titik pusat sistem sambungan. Maksudnya kita harus mencari center of gravity dulu supaya bisa ditentukan berapa momen puntir yang terjadi, karena kan bebannya di luar sistem atau beban eksentrik. Jadi dicari dulu titik pusatnya. Akibat beban P tersebut, maka titik pusat sambungan akan terjadi gaya geser yang besarnya sama dengan P, dan momen puntir atau gaya kopel yang besarnya sama dengan P dikalikan E. P itu gaya, E itu jarak dari titik pusat sistem power cooling tersebut. Titik pusat sambungan dapat ditentukan dengan cari koordinatnya masing-masing. Ini ya tadi ya. Ini Anda nanti harus mencari titik pusat dari keempat power cooling ini ya, kalau power coolingnya ada 4. Cari dulu titik pusatnya. Terus dengan adanya gaya P dan momen puntir T pada titik pusat sambungan, maka setiap paku akan menerima dua jenis gaya, yaitu gaya geser langsung. Besarnya gaya geser langsung pada setiap power cooling adalah beban yang diberikan pada sistem dibagi dengan jumlah power cooling yang akan dipakai. Nah, jadi gaya geser langsung persamaannya itu Fg sama dengan P dibagi N. Fg itu gaya geser langsung ya. P itu gaya geser dibagi N jumlah power cooling. Terus menerima juga gaya geser akibat puntiran, karena kan gayanya eksentrik tadi ya. Gaya geser akibat puntiran terjadi pada setiap power cooling sebanding dan tegak lurus terhadap lengan gayanya. Lengan gayanya mana? Lengan gaya itu jarak dari titik pusat sambungan ke titik pusat paku. Titik pusat sambungan mana? Nanti cari titik pusatnya dulu. Titik pusatnya ini terhadap titik pusat paku masing-masing. Nah, ini gaya geser puntiran. Nah, dinotasikan sebagai FP. FP itu paku, gaya geser tiap paku. Kalau P1 berarti gaya geser pada power cooling 1. Nah, sedangkan jaraknya L1. Nah, L1 itu menunjukkan jarak dari titik pusat power cooling 1 ke titik pusat sistem tadi. Begitu juga F2 dan L2. Jadi karena dia sebanding dengan tegak lurus dengan lengan gayanya, maka Fp1 per L1 akan sama dengan Fp2 per L2 dan seterusnya, atau Fpn dibagi Ln ya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, misalkan kita pakai acuannya power cooling 1 ya. Nah, persamaan ini disederhanakan menjadi Fp2 sama dengan, untuk mencari Fp2 sama dengan Fp1 dikalikan L2 dibagi L1 ya. Begitu juga untuk power cooling yang lain, misalkan Fp3 dicari dari Fp1 L3 dibagi L1 dan seterusnya.
atau bisa dikatakan sebagai Fpn sama dengan Fp1 dikalikan Ln per L1. Kenapa pakai Fp1? Karena kita acuannya pakai paku keling yang ke-1 gitu ya. Dari kesetimbangan momen akan saling menghilangkan ya, supaya sistem itu stabil ya. Jadi momen eksternal sama dengan momen internal tiap paku. Momen eksternal seperti kita ketahui itu momen yang terjadi P ini terhadap E, jarak E ini dari titik pusat sistem paku keling gitu ya. Sedangkan momen internal itu momen yang terjadi pada setiap paku keling gitu ya. Jadi persamaannya menjadi P kalikan E sama dengan Fp1 L1 ditambah Fp2 L2 dan seterusnya, atau Fpn kalikan Ln ya. Ini momen eksternal, sedangkan yang sebelah kanan itu momen internal. Substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan sebelumnya ya, ini ya. Jadi hasilnya PE sama dengan Fp1 L1 tambah Fp2 L2 per L1 ke L2 dan seterusnya sampai Fpn Ln dibagi L1 kali Ln. Ini kita sederhanakan, berarti kan L2 kali L2 di L2 kuadrat, L3 kali L3 L3 kuadrat, atau Fpn dikalikan Ln kuadrat dibagi L1. Akhirnya persamaannya menjadi seperti ini. PE sama dengan Fp1 dibagi L1 dikalikan dalam kurung L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat tambah L3 kuadrat sampai Ln kuadrat gitu ya. Setelah diketahui semua, nanti Anda bisa mencari Fp1. Apabila harga PE L1 L2 L3 dan seterusnya diketahui, maka Anda bisa mencari Fp1 dulu. Setelah dicari Fp1 ketemu, Anda bisa mencari Fp2, Fp3 dan seterusnya, atau paku keling yang lain besarnya berapa dengan persamaan ini. Setelah ini diketahui, carilah gaya yang terbesar yang didapatkan dari setiap gaya paku keling itu ya. Untuk mencari L1 atau jarak titik pusat sistem terhadap setiap paku keling, Anda bisa mencari dengan persamaan Pitagoras. Ini kan L1 misalkan. Anda bisa cari jarak dari S kuadrat akar S kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini untuk mencari L1. Begitu juga untuk L yang lain ya. Setelah diketahui semua besarannya antara Fg dan Fpn, maka Anda bisa mencari resultan gaya dari sistem paku keling tersebut ya. Anda cari resultan gayanya berapa antara gaya geser langsung sama gaya geser diakibatkan oleh puntiran, menjadi sama seperti ini. Fln sama dengan akar Fg kuadrat ditambah Fpn kuadrat ditambah 2Fg Fpn cos theta ya. Tetanya dari mana? Theta itu sudut antara Fg sama Fpn ya. Untuk mencari sudut seperti ini, misalkan kita pakai yang paku keling 1. Nah, ini ada Fg, ini ada Fp. Fp1 ini pasti tegak lurus dari jarak lengan terhadap titik pusat ini. Nah, ini sudutnya berapa ya? Ini tetanya yang dimaksud itu ya. Nanti ya. Setelah diketahui sudutnya, Anda bisa mencari FL-nya, gaya, resultan gaya antara gaya geser gaya geser langsung dan gaya geser akibat puntiran. Setelah itu cari gaya geser yang paling terbesar antara tiap paku keling.
setelah dapat yang paling terbesar, gunakan untuk mencari diameter paku keling yang akan digunakan. Ini ya, D sama dengan akar 4 FLN atau gaya yang terbesar dibagi Pi dibagi tegangan geser, gitu ya. Tegangan gesernya izin dari paku keling ya. Jadi didapatkanlah besar diameter dari paku keling tersebut, gitu ya. Nah, ini contoh soal supaya Anda lebih paham ya. Beban eksentrik sebuah braket setebal 25 mili diberi beban sebesar 50 kN. Jarak paku keling C sama dengan 100 meter antar paku keling ya. Ini pitch ya, C itu pitch 100 meter ini. Lengan beban, nah E itu 400 mili. Sedangkan tegangan geser yang diizinkan 65 megapascal atau MPa. Dan sambungan tegangan hancur atau crushing stress sebesar 120 MPa. Tentukan besarnya diameter paku keling yang akan digunakan. Nah, ini ada berapa ini? Ada 7 ya, ada 7 paku keling. Setiap paku keling mempunyai jarak 100 mili ya. Nah, pitchnya itu 100 mili. Baik dari sumbu X maupun dari sumbu Y. Yang E ini 400 mili dari titik pusatnya. Kita hitung. Nah, ini solusinya. Diketahui T itu 25 mili tebalnya, P itu 50 kilo, berarti 50 kali 10 pangkat 3 ini. Ini kali 10 pangkat 3 ini harusnya. Sorry. Nah, E itu 400 mili, N itu jumlah pakunya 7. Tau itu tegangan geser izin 65 MPa atau 65.000 Newton 65 Newton per milimeter persegi. Sedangkan tegangan crushingnya hancurnya 120 MPa atau 120 Newton per milimeter persegi ya. Ditanyakan dimensi paku keling atau diameter paku kelingnya. Pertama-tama Anda harus mencari center of gravity dulu. Nah, center of gravity atau titik berat dari sistem ini ya. Cari dulu dari sumbu X ya. Sumbu X berarti kan dari OY ya. Dari sumbu X, misalnya ini sumbu X ya. Berarti paku keling yang X1 yang sini ya, jaraknya berapa dari X1? Dari ini maksudnya, sorry. Terhadap sumbu X. Nah, dihitung terhadap sumbu X, berarti kan untuk 1 ini kan 0, yang 7 itu 0, yang ada berarti yang 2 ini jaraknya 100 ya, yang 3, 4, 5 jaraknya 200, berarti 2, 3, 4, 5 100 tambah 200 tambah 200 tambah 200 dibagi 7, maka terhadap sumbu X itu titik beratnya 100 mili ya. X1, X6, X7 ini kan di titik pusat koordinat ya, ini kan 0 jaraknya. Terus sekarang terhadap sumbu Y berarti kan dari sumbu X, yang 0 yang mana? Yang 0 yang 5 sama 6. Nah, yang ada jaraknya berarti 4, 7, 1, 2, 3. Nah, berarti kita cari yang 1 kan 200, 2 200, yang 3 200 juga. Yang 7 sama 4 kan 100. Berarti yang 200 tambah 200 tambah 200 tambah 100 tambah 100 bagi 7. Sehingga didapatkan titik pusat terhadap sumbu Y 114,3 mm ya. Nah, kira-kira titik pusatnya di sini ya. Ini agak miring ke atas dikit dari 7 sama 4, berarti di sini. Titik beratnya berada 100 mili terhadap sumbu X,
114,3 mili terhadap sumbu Y. Di atas 100 dikit ya di sini sumbunya. Jadi di sini. Ya. Itu langkah pertama ya. Setelah itu cari langkah yang kedua, cari beban di tiap paku keling. Nah, tadi ya, P dibagi N. Nah, jadi setiap paku keling. Berarti 50 10 pangkat 3 dibagi 7. Jadi P-nya tiap paku keling itu 7.143 Newton. Atau 7,143 Newton. 7,1 kilonewton ya. Setelah itu hitung momen puntir esentrik ini, beban esentriknya. PE sama dengan, nah, jadi Anda ngitung momen putar esentriknya ya, jarak ini tadi. Nah, P dikalikan E berapa? Berarti kan 50.000 dikalikan jaraknya 400 mili. Nah, sehingga didapatkan momen puntirnya 20 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, ini gambarnya. Kita ketahui F1 sampai F7 adalah beban sekunder ini ya. Nah, dia mempunyai beban sekunder. Kalau yang ini beban primer ya. Kalau F1 sampai F7 itu beban sekunder di tiap paku keling. Sedangkan jaraknya itu L1, L2, L3 terhadap titik pusatnya. Nah, ini ya. Ini L1, L2, L3, L4, L5, L6, dan L7. Yaitu jarak antara paku keling ya. Terus langkah berikutnya, hitung jarak tiap titik. Nah, karena L1 ini L1 kan sama dengan L3 ya. Kan dia di tengah-tengah terhadap sumbu X. Dia 100 sama 100 ya. Ini ya. Karena jaraknya sama L1 dan L3 kan segaris ini ya. Nah, kita cari L1 dan L3 yaitu sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 200 dikurangi 143 kuadrat. Ini ya. Kita cari misalkan L1. Berarti kan cari jarak ini ya. Nah, berarti sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya kan 100. Sedangkan sumbu Y-nya kan ini. Ya, sumbu Y-nya ini. Ini berapa tingginya? Berarti kan 200 dikurangi 114,3. Ya, 200 dikurangi 114,3 kuadrat. Sehingga didapatkan L1 dan L3 itu 131,7 panjang ininya ya, panjang ini. Nah, jaraknya dari titik pusat. Setelah itu L2 kan bisa dilihat. L2 kan sini ya. Tinggal dilihat. Nah, 200 dikurangi 114,3 sehingga didapatkan 85,7. L4 sama dengan L7. Nah, sama ininya ya. L4 sama L7 sama segaris di sini. Nyari misalnya kita nyari L4 nah, sini ya. Ini kan Pitagoras juga ini. 100 dikurangi ini ya, jarak ini ya, terhadap sumbu Y. Nah, ini ya. 114 kurangi 100. Nah, sehingga dapat M4 dan L7 itu 101. L5 atau L6. Nah, ini ya, nyari jarak ini. Berarti Pitagoras ya. X-nya berapa? X-nya 100. Misalnya kita cari yang 5 deh. Ya. X-nya 100. Sedangkan Y-nya berarti 114,3. Kan pas di sini. Sehingga didapatkan L5 dan L6 itu 152. Nah, ini Anda bisa mengetahui jarak dia paku keling. Nah, setelah itu hitung momen putar akibat estetik beban dengan momen penahan paku keling atau momen tiap paku keling. Ya,
PE sama dengan, nah kita balik ke persamaan sebelumnya tadi ya, P kali E sama dengan F1 per L1 dikalikan dalam kurung S1 kuadrat, L2 kuadrat sampai L7 kuadrat. Karena L1 sama dengan L3 itu sama, maka 2L1 ya. Karena L4 sama L7 itu sama, 2L4. Karena L5 sama 6 itu sama, berarti 2L5 kuadrat. Ini ya. Terus kita masukkan semuanya, angkanya, bluk-bluk. Nah, maka didapatkan F1-nya 20 kali 10 pangkat 6 kali 131,7 dibagi 108,645, sehingga didapatkan F1 24.244 Newton. Setelah diketahui F1, Anda bisa menghitung F yang lainnya, F pauk keling lainnya dengan persamaan ini ya, terhadap ajuan F1. F2 sama dengan F1 dikalikan L2 per L1 ya. Nah, sehingga didapatkan F2 nya 15.776. Begitu juga F3, F4, F5, F6, F7 ya. L6 sama L5 sama, berarti gayanya juga sama itu ya. Tahap berikutnya Anda mencari cari sudutnya masing-masing. Nah, di sini Anda harus bisa jeli melihat beban mana yang paling kira-kira beban terbesar dari sini. Nah, ini kan ya. Berarti yang mendekati dengan beban yang diberikan. Berarti kira-kira di sini yang paling ujung sini. Berarti yang 3, 4, 5 yang dipakai, yang dihitung yang ini aja. Karena yang di sini paling ya, bisa dipastikan ini kecil daripada yang sisi sini. Cari sudut pada paku keling yang menerima beban terbesar. Caranya gimana? Nah, memakai fungsi dari kosinus ya. Cos theta sama dengan 100 dibagi L3 misalkan untuk mencari titik 3 di sini ya. 3 sini ya. Nah, 3 berarti mencari kosinus ini ya, cara kosinus. Y dibagi X. Nah, ini ya. Sehingga didapatkan kosinus theta 3 0,76. Begitu juga yang 4 0,99, yang 5 0,658 sudutnya. Kemudian setelah didapatkan sudutnya 3 paku keling tersebut, cari gaya-gaya resultannya. Nah, gaya resultan dari masing-masing paku keling nomor 3, 4, dan 5 ya. Berarti kan Anda mencari resultannya antara gaya di paku keling 3 dengan gaya geser langsungnya ya. Gaya geser tadi bisa diketahui ya, sebesar 7.143 pakai persamaan kosinus. Nah, ini ya. Ini resultannya ini R3, R4, R5 pakai aturan vektor kosinus ya. Ini kan PS atau PG ya. Nah, gaya geser langsung kan sudah diketahui, tinggal dicari pakai aturan kosinus ini ya. Nah, sehingga untuk R3 resultan gaya pada paku keling 3 itu sebesar 30.000 sekian Newton. R4 25.000 sekian Newton, sedangkan R5 sebesar 33.000 sekian Newton. Dari ketiga ini pilih yang paling besar. Nah, pilih yang paling besar sehingga yang dipakai nomor 5 ya, paku keling nomor 5 karena paling besar 33.121 Newton. Nah, pakai ini maka didapatkan perhitungan diameter paku keling ya.
Paku kelingnya berapa diameternya setelah dihitung dengan beban yang terbesar. Nah, ini ya 30.121 sama dengan 1/4 pi d kuadrat kali tegangan gesernya, sehingga didapatkan d kuadrat sama dengan 33.121 dibagi 51, sebesar 64,9,4. Nah, ini kan dikuadratkan berarti akar segini didapatkan diameter kelingnya 25,5 mm. Setelah didapatkan diameternya, Anda bisa mencari menghitung aman nggak kira-kira. Untuk aman enggaknya, Anda harus menghitung tegangan crushingnya. Ya, crushing stressnya berapa? Ya, crushing stress didapatkan maksimal load dibagi crushing area. Crushing area kan platnya berarti ya. Plat sama tebal plat sama diameter pakunya. Load maksimalnya tadi pakai R5 33.121 dibagi 25,5 dibagi 25, sehingga crushing stressnya atau tegangan hancurnya 51,95 MPa. Nah, ini bandingkan dengan tegangan crushing yang diizinkan pada bahan, yaitu 120 MPa. Kan masih kecil ya sama tegangan crushing izinnya. Maka diameter atau desain paku keling dengan ukuran 25,5 itu bisa dikatakan aman. Ya. Sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.